Suasana mobil tampak hening, baik Bagas maupun Melati merasa bingung ingin membuka obrolan dari mana. Bagas juga belum tahu mau mengajak Melati pergi kemana karena memang ia tidak pernah pergi jalan bersama perempuan sudah hampir 2 tahun lamanya. Dehem Bagas. Mantan suamimu tadi terlambat 1 jam. Ujar Bagas memberitahu. Jelas dia terlambat, tadi saat beli kue, dia menemuiku. Jawab Melati membuat Bagas terkejut. Ngapain? Ngajak lujuk? Terus kamu mau? Enggak. Bagas terdiam, pria ini mengepal erat kemudi di tangannya. Ada perasaan tidak suka saat ia mendengar jika mantan suami Melati mengajaknya rujuk. Kamu masih cinta sama mantan suami kamu? Tanya Bagas tiba-tiba. Melati menoleh ke arah Bagas. Wanita ini bingung kenapa Bagas sampai bertanya ke arah sana. Kamu masih cinta sama dia? Sekali lagi Bagas bertanya. Enggak, sejak hari dimana aku tahu dia menduakan aku. Sejak saat itu cintaku mati. Jawab Melati membuat Bagas menyinggungkan senyumnya. Kamu maunya kemana sekarang? Tanya Bagas yang mendadak bingung tidak memiliki tujuan. Mas Bagas maunya kemana? Aku tidak pernah berpergian, sekalipun ke mall. Jawab Melati jujur. Mantan suamimu tidak pernah mengajakmu pergi? Melati menggelengkan kepalanya. Aku hanya di rumah, mengurus Zio dan ibu mertuaku yang sakit. Jawab Melati yang kalau ingat ke sana pasti merasa sedih. Seharusnya laki-laki itu berpikir bijak. Seorang istri sudah merawat ibu dan anaknya yang harus seimbang dengan perhatian dan pengertianlah dari pihak suami. Daripada ngajak aku jalan-jalan, lebih baik dia mengajak selingkuhannya. Apalagi saat itu selingkuhannya berani datang ke rumah meminta padaku untuk merestui pernikahan mereka. Sekali lagi Bagas terkejut mendengar cerita Melati. Pria ini semakin geram pada sikap Aros sangat-sangat keterlaluan. Mobil melaju dengan kecepatan sedang, lalu memasuki kawasan pantai karena kota tempat tinggal mereka memiliki hamparan garis pantai yang cukup panjang. Kamu pernah ke pantai? Tanya Bagas saat turun dari mobil. Bahkan aku lupa kapan terakhir aku melihat laut. Padahal aku sangat suka laut. Jawab Melati. Jangan lupakan hari ini. Ucap Bagas dengan senyum tipisnya. Mereka pun memasuki pantai. Bagas langsung memesan 2 buah kelapa muda, kemudian mereka duduk di bawah saung yang terbuat dari bambu. Andai ada Zio, pasti dia senang bermain pasir. Ucap Melati tanpa sadar. Besok akhir pekan, kita pergi lagi besok ngajak Zio. Sahut Bagas. Aku hanya bercanda. Ucap Melati yang merasa tidak enak hati. Santai aja. Sekali lagi Bagas tersenyum kepada Melati. Kerap kali Bagas merasa salah tingkah saat melihat Melati. Melati yang dilihati Bagas pun juga ikut salah tingkah. Keduanya sama-sama menyeruput air kelapa muda. Kita perginya jangan lama-lama, Mas. Loh, kenapa? Bukankah Zio pulangnya malam? Aduh, aku takut kalau pacar Mas Bagas melihat kita pergi. Habis aku nanti. Bagas tertawa mendengar ucapan Melati. Kamu mau jadi pacar aku? Seketika mata Melati melotot, lalu wanita ini menatap Bagas penuh tanda tanya, kemudian ia tertawa hingga tampaklah semua gigi gingsulnya. Lelucon yang sangat lucu. Ucap Melati yang masih tertawa. Kalau nggak mau jadi pacar, jadi istri aku mau. Tawa Melati langsung berhenti. Jangan bercanda, Mas. Aku ini hanya seorang janda dan asisten rumah tangga. Mas Bagas lagi mabuk kali. Aku serius. Seru Bagas membuat Melati diam. Kita sudah sama-sama dewasa, nggak usah belah. Kalau kamu mau, ayo kita nikah. Ajak Bagas benar-benar membuat Melati syok. Bagas terus menatap mata Melati, semakin dalam tatapannya membuat Melati semakin gugup. Aku belum siap untuk menikah. Jawab Melati lalu membuang pandangannya jauh. Kita tidak sederajat. Mas Bagas kaya dan berpendidikan.
Sedangkan aku hanya seorang janda miskin dan tidak berpendidikan. Itu bukan syarat pernikahan. Yang penting kamu siap, aku siap. Udah kita nikah dan aku tidak akan mengajak kamu pacaran atau apapun. Aku suka sama kamu. Ucap Bagas jujur. Udah, Mas. Gak usah bercanda. Kalau nggak ayo kita pulang. Ajak Melati. Bagas meraih tangan Melati, menggenggamnya erat kedua tangan Melati. Aku tidak seperti mantan suamimu. Jangan kau samakan semua lelaki dengan mantan suamimu. Seandainya kita menikah, kamu minta mahar apa? Rumah? Mobil? Uang? Atau apapun silahkan. Aku nggak mau bahas. Melati menarik tangannya. Ayo pulang sekarang. Ajak Melati. Melati, aku serius. Ucap Bagas meyakinkan. Mas, ayo pulang. Rengek Melati seperti anak kecil. Aku belum siap membahas masalah ini. Mas Bagas, jangan bercanda. Bagas mendengus kesal, padahal ia sama sekali tidak bercanda. Mau tidak mau, Bagas pun menuruti permintaan Melati. Mereka pun langsung pulang saat itu juga. Melati tidak mau duduk di samping Bagas, wanita ini lebih memilih duduk di kursi belakang. Bagas merasa kesal, tapi ia paham apa yang sedang dirasakan Melati. Kamu marah? Enggak. Kau milih duduk di belakang? Jangan membahas apapun termasuk terutama pernikahan. Aku tidak ingin membahasnya. Benar kata Bimarni, jangan trauma pada pernikahan. Karena yang salah itu pribadinya, bukan pernikahannya. Ucap Bagas membuat Melati tercengeng. Mas Bagas menguping. Sedikit. Mas. Bagas tertawa, pria ini minta maaf pada Melati. Kalau suatu hari kamu mau nikah, bilang dari jauh hari ya. Kok gitu? Biar aku ada persiapan untuk menikahi kamu. Mas. Sergah Melati yang merasa jengkel. Bagas hanya tertawa, rasanya senang sekali bisa mengerjai Melati. Bagas menepikan mobilnya, tentu saja membuat Melati keheranan. Cepat pindah ke depan. Titah Bagas. Gak mau ah, Mas Bagas bahasnya nikah mulu. Enggak, aku janji. Jawab Bagas. Cepatlah. Calon istri harus nurut lo. Goda Bagas lagi. Melati kekeh tidak mau pindah. Bagas langsung keluar lalu memaksa Melati untuk pindah duduk ke depan. Aku sebenarnya suka memaksa lo. Ucap Bagas setelah masuk kembali ke dalam mobil. Melati tidak menjawab, ia justru membuang pandangannya jauh keluar. Bagas pun melanjutkan perjalanan, tapi bukan pulang ke rumah melainkan pergi ke salah satu restoran mewah untuk makan siang. Makan yang banyak, biar kuat menghadapi kenyataan. Ucap Bagas lagi. Oh, aku ini ganteng, kaya dan masih perjaka pula, kenapa kamu tidak mau menikah denganku? Terkadang sadar diri jauh lebih baik daripada merasakan sakit. Jawab Melati. Aku tidak pernah memandang pasanganku dari segi materi. Tapi kalau fisik adalah, kamu cantik, manis lagi. Aku suka. Kalau aku gendut, jelek, jerawatan, lusuh dan kumal bagaimana? Ah, semua itu tergantung bagaimana seorang suami mengurus istrinya. Uangku banyak, kamu jangan takut jika dirimu tidak terawat. Jangan bilang kamu gak dikasih uang buat perawatan. Tebak Bagas. Dikasih uang bulanan, tapi ya begitulah. Jawab Melati. Aku berbeda dari mantan suamimu yang gila itu. Udah, ayo menikah. Melati, ayo menikah. Ajak Bagas lagi. Melati membuang nafas panjang. Ia hanya bisa memakan makanannya tanpa menghiraukan Bagas yang terus merengek seperti anak kecil. Selesai makan mereka langsung pulang. Sesampainya di rumah, Bagas kembali menggoda Melati lagi. Baru sekarang Melati melihat sikap asli Bagas yang seperti anak kecil. Andai Bimarni melihat semua ini, sudah pasti ia akan tertawa. Bunga Melati, ayo menikah. Ajak Bagas lagi sebelum Melati masuk ke dalam kamar.
Sejak hari di mana Bagas menyatakan perasaannya dan mengajak Melati untuk menikah. Sebisa mungkin Melati menghindari pria itu karena sampai dengan hari ini, ia belum siap untuk berumah tangga lagi. 2 bulan perceraian, masih waktu yang singkat untuk menata hati kembali. Dari atas tangga Bagas mendengus kesal. Pria ini mengintip seperti penguntit karena sudah 3 hari Bagas tidak melihat Melati. Hanya Zio yang berseliweran di rumah ini karena bagi Bagas, bocah itu adalah peluru yang paling dekat untuk menembak ibunya. Melati ini apa-apaan? Bisa-bisanya dia menghindari aku. Ucap Bagas selalu mendengus kesal. Pria ini duduk di anak tangga sambil memperhatikan kamar yang selama ini ditempati Melati dan Zio. Geram, sudah pasti. Bagas yang sudah tidak tahan tidak melihat Melati akhirnya memberanikan diri untuk memanggil wanita itu melalui Bimarni. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Tanya Melati dengan wajah tertunduk. Tolong belikan saya kue. Seperti biasa ya? Baik, Mas. Jawab Melati, kemudian ia mengajak anaknya pergi ke toko kue langganan Bagas. Bagas suka sekali memakan kue donat dan pai. Setiap hari makan rasanya tidak bosan. Melihat Melati pergi begitu saja dan mengacuhkan dirinya membuat Bagas tidak terima. Mau marah tapi sumber masalah dari dia juga. Menggunakan sepeda motor, Melati pergi berdua dengan anaknya. Untuk saja jarak rumah dan toko kue tidak begitu jauh, hanya di pinggir jalan raya. Setelah sampai, ibu dan anak ini bergegas masuk ke dalam. Zio mau makan kue apa, sayang? Tanya Melati kepada anaknya. Zio menunjuk kue yang berbentuk mobil. Melati pun mengambilnya, kemudian ia juga memilih kue yang sesuai dengan selera Bagas. Setelah itu barulah ia membayar lalu keluar. Melati, panggil suara yang tidak asing terdengar telinga. Siapa lagi kalau bukan Ara yang sekali lagi tanpa sengaja melihat Melati masuk ke dalam toko kue siang ini. Ara menoleh ke arah anaknya, pria ini berjongkok lalu mengulurkan kedua tangannya pada Zio. Zio, sini sayang. Ayah rindu. Bukannya memeluk sang ayah, bocah ini justru bersembunyi di belakang ibunya. Zio, ini ayah, nak. Ayah rindu sama Zio, nenek juga rindu sama Zio. Ayo pulang sama ayah. Ara merayu. Anak kecil saja tahu jika ayahnya tidak tulus. Untuk apa kau rindu pada anakmu sedangkan kau selama ini lebih memilih menghabiskan waktu bersama wanitamu? Ara kembali berdiri, pria ini menatap wajah Melati yang sangat cantik bahkan lebih terawat. Melati, Mas tahu jika kamu masih cinta sama Mas. Mas butuh kamu, ada baiknya kita rujuk demi Zio agar dia tidak kekurangan kasih sayang. Melati tertawa saat ia mendengar kata manis dari mulut mantan suaminya. Kamu butuh aku? Apa nggak salah? Butuh untuk merawat ibu kamu kali. Ucap Melati yang merasa geli hati. Gila aja ya, selama 3 tahun aku mengurus ibu mertuaku tapi anaknya sendiri main enak sama perempuan lain. Bukan masalah itu, Melati. Apa kau tega membiarkan anak kita tumbuh besar tanpa keluarga yang lengkap? Ayolah, Melati. Jangan egois. Egois kamu bilang? Jelas kau sangat egois dalam masalah ini. Ara, seharusnya kau bisa berkaca atas apa yang terjadi di antara kita. Dan satu lagi, aku sudah tidak mencintaimu sebab ada cinta lain yang sudah singgah ke hatiku. Ucap Melati, kemudian Melati dan anaknya naik ke atas motor lalu pergi. Saat Ara hendak mengejar karena ia ingin tahu di mana Melati tinggal, tapi Selia menelpon dirinya. Mendapat kabar dari istrinya, jika Selia sedang bertengkar dengan kakak Ara. Pria ini pun bergagas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Ara mendengar suara adu mulut yang cukup nyaring antara Nina dan Selia. Apa? Ada apa lagi? Sergah Ara yang merasa pusing dengan permasalahan di rumah. Ara, istri kamu ini benar-benar kurang ajar. Bisa-bisanya ngasih ibu makan hanya lauk tempe sedangkan dia makan ayam goreng dan daging rendang. Keterlaluan! Ucap Nina dengan nada tinggi. Kemana uang yang selama ini aku kirim ke ibu? Aku beli makanan ini dengan uang suamiku sendiri.
bukan uang kalian. Tanya aja sama ibu kalian. Sahut Selia yang tidak mau kalah. Merasa geram pada adik iparnya yang baru, Nina memutuskan untuk pergi. Ara hanya bisa duduk diam di ruang tamu sambil memperhatikan istrinya yang bersikap biasa saja. Kenapa kamu kasih makan ibu lauk tempe? Kamu mau ibu kamu makan enak tapi ngasih aku jatah cuma 7 juta sebulan. Hai, Mas, sadar dong. Uang kamu hanya milik aku, bukan milik ibumu. Keterlaluan kamu, Melati kalau masak enak pasti yang diutamakan ibu. Bahkan uang belanja dia cuma 2 jutaan sebulan. Keterlaluan. Melati ya Melati, aku ya aku. Daripada buat ngasih makan ibu kamu, lebih baik uangnya untuk perawatan ke salon. Darah Aro naik, tanpa aba-aba pai ini langsung. Selia menangis, wanita ini hanya bisa mengusap pipinya yang terasa sangat panas. Hingga Aro lupa jika Selia tengah mengandung anaknya sekarang. Pria ini menjadi ringan tangan sejak menikah dengan Selia padahal saat dengan Melati dulu, ia tidak pernah ringan tangan. Mulai sekarang yang bulanan kamu aku kurangin. Ucap Aro dengan nada tinggi membuat Selia menangis meraung. Sejak menikah dengan Aro, Selia mulai kesulitan uang bahkan ia tidak pernah lagi pergi kemanapun menggunakan mobil karena mobil yang ia pakai selama 1 tahun ternyata mobil sewaan. Suami istri ini kembali bertengkar sampai Aro tidak kembali ke kantor. Bahkan Selia dengan sangat berani menghardik Aro dan ibu mertuanya. Urus tuh ibu kamu sendirian, urus sendiri sampai dia mati. Ucap Selia sangat kasar. Wanita ini masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintunya. Ara mengusap wajahnya kasar, pria ini masuk ke dalam kamar ibunya. Bu Yun menatap anaknya dengan penuh amarah tapi rasanya sudah malas sekali untuk berkata-kata. Aku tadi ketemu Zio dan Melati, Bu. Ucap Ara memberitahu ibunya. Lalu, mana mereka? Apa kamu mengajak mereka pulang? Ara menggelengkan kepalanya. Bahkan Zio takut untuk melihatku. Ibu mau sama Melati, ibu gak mau di hari sama Selia. Ucap Bu Yun lalu menangis seperti anak kecil. Ara membuang nafas kasar, entah kenapa kehidupannya sekarang menjadi kacau setelah ia bercerai dengan Melati. Bayangan wajah Melati kembali terngiang, bagaimana Ara bisa melupakan Melati yang kembali mekar dan sangat cantik bahkan jika dibandingkan dengan Selia, jauh lebih cantik Melati. Melati cantik, Bu. Dia tidak seperti dulu lagi. Ucap Ara memberitahu.